Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sela-sela kesibukan studi saya saat ini, kita masih sempat bertemu dan sharing kembali melalui video di channel YouTube saya sendiri, Kiki Hendra. Dan kali ini saya akan sharing bagaimana cara memudahkan teman-teman, khususnya mahasiswa, teman-teman dosen, dan para peneliti lainnya dalam mencari ide-ide pokok dari sebuah penelitian atau mengumpulkan referensi-referensi yang memiliki keterkaitan erat atau relevansi dari tema penelitian yang kita teliti. Saya rasa informasi ini sangat penting untuk kita ketahui semua dalam rangka menciptakan sebuah kebaharuan dari satu penelitian yang akan Anda lakukan tentunya dari suatu keilmuan-keilmuan tertentu. Nah, jadi di sharing kali ini saya akan membahas aplikasi yang namanya Connected Papers. Nah, di mana aplikasi ini berbasis website dan itu juga sudah tersedia di smartphone. Untuk aplikasinya adalah satu aplikasi yang membantu kita dalam mencari artikel yang saling berkaitan erat, dan kemudian akan memunculkan visualisasi secara grafis sejauh mana keterkaitan relevansi antara artikel yang kita pilih sebagai artikel dari ide pokok utama penelitian kita dengan artikel-artikel penelitian terdahulu atau penelitian-penelitian yang sudah terbit sebelumnya. Ya, mungkin dulu kita melakukan pencarian atau penyusunan referensi di dalam penelitian itu secara manual dengan cara mungkin mencari satu persatu artikelnya, kemudian di-download satu persatu. Nah, dengan adanya aplikasi Connected Papers ini tentu akan lebih memudahkan dan mengefisienkan waktu kita sebagai peneliti untuk fokus terhadap riset yang akan kita lakukan. Oke, langsung saja silahkan disimak video penjelasan saya sampai selesai. Semoga video berikut ini memberikan manfaat dan kemudahan untuk teman-teman semua yang akan dan atau sedang melakukan penelitian. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Nah, untuk tampilan dari website Connected Papers ini tampilannya seperti ini, bisa kita lihat. Nah, untuk membuka website ini dari Connected Papers ini, Anda bisa mengunjungi URL berikut ini, connectedpapers.com. Nah, setelah itu Anda bisa membuat account masing-masing agar bisa melakukan penyimpanan artikel-artikel misalnya terkait dengan tema yang dipilih. Kemudian di sini juga kita bisa melihat grab history-nya. Nah, kemudian di sini juga ada pilihan untuk mengubah tampilannya menjadi dark mode. Jadi kalau kita mengubah menjadi dark mode, nanti dia akan berubah menjadi tampilan yang berlatar hitam atau mode gelap. Nah, di sini saya kembalikan ke default modenya. Setelah Anda membuat account, di sini kita bisa melihat ada kolom untuk melakukan pencarian terhadap keyword atau judul atau tema yang akan kita teliti misalnya. Nah, di sini kita bisa melakukan pencarian, bisa menggunakan paper DOI-nya atau identified number dari paper tersebut. Bisa juga menggunakan paper URL dari arsip, bisa juga menggunakan title dari paper tersebut, atau bisa juga menggunakan paper URL dari Semantic Scholar dan PubMed. Nah, di sini ada banyak cara misalnya kita bisa gunakan, atau bisa juga langsung di keywordnya misalnya. Di sini juga kita bisa melihat grafik yang akan muncul misalnya ketika kita akan mencari tema atau keyword dari rencana riset yang akan kita teliti. Seperti itu. Jadi cukup mudah sih sebenarnya penggunaan dari Connected Papers ini. Nah, sekarang kita langsung coba. Misalnya saya mau mencari
tema penelitian yang saya sedang teliti, misalnya terkait dengan metacognition. Metakognisi di dalam pembelajaran matematik, misalnya metacognition in learning mathematics misalnya. Langsung klik build the graph. Nah, nanti akan memunculkan paper-paper atau artikel-artikel yang sudah terbit dan memiliki relevansi dari keyword atau tema yang kita cari tadi. Sini ada banyak artikel-artikel yang muncul dan bisa menjadi salah satu artikel rujukan utama kita di dalam penelitian kita. Nah, di sini terdeteksi ada 762 artikel misalnya. Nah, misalnya kita memilih di sini salah satu artikel dari artikel-artikel yang ingin kita teliti. Nah, untuk memilih artikel ini tentu kita harus melihat artikel mana yang memang sangat relevan dengan tema yang kita akan teliti misalnya. Nah, misalnya di sini saya mengambil judul artikel miliknya si Lee ini dengan judul Metacognition in the Teaching and Learning of Mathematics. Oke, saya klik. Nah, setelah diklik, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sisi sebelah kiri adalah judul-judul artikel beserta penulisnya sesuai dengan yang tercantum di dalam grafik ini. Dan di sebelah kanan ini adalah sumber dari artikel-artikel yang saling terkoneksi di dalam connected papers ini sesuai dengan tema yang kita pilih tadi dari artikelnya. Artikel utama kita adalah Metacognition in the Teaching and Learning of Mathematics punyanya Lee. Nah, di grafik ini kita bisa perbesar dan melihat ternyata artikel Lee ini, artikelnya si Lee ini memiliki hubungan langsung dengan artikelnya Douglas J. Hacker misalnya yang berjudul Handbook of Metacognition in Education, yang artinya si Lee ini merujuk artikelnya si Hacker dengan jarak kedekatan yang cukup dekat, artinya memang rujukan Lee ini langsung ke artikel si Hacker. Maka dari itu artikel ini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan tema dari yang diangkat Hacker. Otomatis ketika relevansi tema kita merujuk ke artikelnya si Lee ini, otomatis kita juga akan merujuk ke artikelnya si Hacker dan artikel-artikel lain yang memiliki relevansi. Sehingga kita tidak perlu repot lagi mencari artikel yang memang memiliki relevansi dengan artikel-artikel si Lee atau yang kita teliti. Seperti itu. Nah, kita bisa melihat di sini ternyata artikel Raymond juga memiliki koneksi langsung. Kemudian ada Sneger tahun 2008. Nah, kemudian ada misalnya ini artikelnya Wilson tahun 1999. Nah, ternyata artikelnya si Wilson ini tidak berkaitan langsung dengan artikelnya si Lee. Maksudnya tidak berhubungan langsung, berarti si Lee ini tidak merujuk secara langsung ke artikelnya Wilson, tetapi melalui si artikelnya si Loh ini tahun 2019. Tetapi sama memiliki tema keterkaitan terkait dengan metakognisi. Jadi Silly membahas metakognisi, Loh juga membahas metakognisi, kemudian Wilson juga membahas metakognisi. Tetapi Silly tidak merujuk secara langsung ke Wilson, melainkan dia merujuk kepada si Loh, tetapi Loh ini merujuk juga ke Wilson. Jadi kita bisa melihat keterkaitan sejauh mana keterkaitan paper-paper tersebut, sehingga kita tidak perlu lagi mencari satu persatu. Artinya ini sangat memudahkan Anda semua di dalam mencari paper yang memiliki relevansi dari tema yang akan diteliti. Nah, kemudian kita bisa melihat juga semakin gelap warnanya, artinya tema penelitian itu adalah semakin baru, artinya artikel itu baru diterbitkan. Nah, misalnya si Wu ini tahun 2020, ada Lee tahun 2019, kemudian ada Daun NG ini tahun 2021 misalnya. Nah, kalau Ghost ini warnanya agak
agak putih, tidak gelap, agak terang, berarti tahunnya itu adalah tahun terbitan lama. Jadi kita bisa melihat tahun terlama di sini adalah tahun 1989 dan yang paling baru adalah tahun 2021. Seperti itu. Nah, di sisi kiri kita bisa melihat judul-judul artikel dari paper-paper ini. Misalnya papernya NG adalah Facilitation of Student Metacognition. Untuk melihat sumber langsung dari artikel NG ini, kita bisa mengarah ke bagian sisi kanan dari graf ini dan silahkan diklik, nanti akan langsung diarahkan ke website dari publisher untuk artikel-artikel yang kita akan ambil tersebut. Nah, di sini sumbernya dari Semantic Scholar. Nah, di sini kita juga bisa melihat beberapa artikel yang memang terkait tidak terkait secara langsung dan terkait secara langsung pada tahun-tahun yang terbaru. Nah, di sini ada banyak tahun-tahun terbitan yang memang terbaru yang berkaitan langsung dengan artikelnya nih. Otomatis ini sangat memudahkan kita semua tentunya di dalam mencari artikel. Nah, selanjutnya di dalam tampilan ini kita disediakan dua menu di atas, ada prior works dan ada derivative works. Nah, prior works itu adalah artikel-artikel yang memang sangat kuat dan sangat erat relevansinya terkait tema-tema yang kita akan pilih di sini. Misalnya metacognition, ternyata di sini artikel punyanya Flavel adalah salah satu artikel yang memang sangat sering digunakan dan sangat sering disitasi di dalam penelitian-penelitian yang mengangkat tema metacognition. Nah, seperti ini kita bisa melihat polanya, ternyata si Lee ini membuat artikel masih merujuk menggunakan teori dari Flavel sendiri terkait dengan metakognisi. Nah, di sini kita disajikan nama autornya, kemudian ada tahun terbitnya, kemudian ada jumlah citasinya, kemudian ada posisi dari graph citation-nya, seperti itu. Nah, ini kita bisa download langsung. Seperti ini, ada menu download di atas. Setelah kita download, itu nanti akan terdownload dalam bentuk file BIB. Nah, file ini kita bisa buka langsung menggunakan Mendeley. Nah, dengan Mendeley ini, tentu kita bisa melakukan citasi secara langsung pada artikel tersebut. Saya coba membuat sebuah folder baru. Nah, langsung saja kita tambahkan file BIB tadi. Di sini ada prior works BIB, oke. Nah, di sini kita bisa langsung otomatis melihat file dari data prior works tadi yang sudah kita download. Di sini ada John Flavel, ada Feynman, ada Brown, ada Pinterich, ada Garofalo, dan seterusnya. Referensi-referensi ini kita disajikan tentu metadata dari artikel tersebut sesuai dengan metadata yang bisa ditarik oleh Mendeley itu sendiri. Nah, kemudian ini sudah bisa kita lakukan citasi langsung menggunakan Mendeley. Nah, selanjutnya di sini ada derivative works. Nah, derivative works ini adalah artikel-artikel yang memiliki relevansi tapi tidak sekuat relevansi dari prior works tersebut. Artinya artikel-artikel ini juga membahas metakognisi, cuma kalau kita melihat dari segi jumlah citasinya tidak sebanyak jumlah citasi dari prior works. Artinya tidak terlalu banyak yang merujuk pada artikel ini, tetapi dari segi tema penelitian itu sudah bisa kita gunakan untuk menambah referensi. Ini juga bisa kita download untuk derivative works. Dia akan berbentuk file BIB juga, dan itu bisa ditambahkan langsung masuk ke Mendeley. Ini saya tambahkan kembali. Untuk file derivatifnya nanti akan bertambah jumlah referensi di dalam sini. Dan bisa kita langsung citasi ke Microsoft Word sesuai dengan citasi yang selama ini kita gunakan. Oke, saya kembali ke sini lagi. Nah, jadi itu tadi kuncinya sebenarnya adalah bahwa memang connected papers ini memudahkan kita di dalam menyusun referensi-referensi yang berkaitan dengan keyword atau berkaitan dengan tema yang
sedang, dan atau akan kita teliti nanti. Nah, dengan adanya gambaran-gambaran visualisasi grafik seperti ini juga akan memudahkan kita untuk menemukan ide kira-kira dari sekian banyak papers ini apa yang bisa saya teliti dan terbaru dari selain dari apa yang sudah terbit ini. Nah, kalau misalnya Anda sudah biasa menggunakan aplikasi-aplikasi visualisasi dari tema-tema penelitian, misalnya salah satunya adalah VOS Viewer. Ini salah satunya memudahkan kita untuk melengkapi data-data dari VOS Viewer tersebut. Jika VOS Viewer itu kelebihannya mampu menyajikan visualisasi grafik berdasarkan tema atau keyword yang kita akan teliti, kalau di Connected Papers itu bisa memvisualisasikan sesuai dengan relevansi-relevansi artikel dari tema atau keyword yang akan kita teliti. Jadi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya, tetapi menurut saya ini bisa kita kolaborasikan untuk melengkapi bahan-bahan atau referensi-referensi penelitian kita. Saya rasa penggunaan Connected Papers ini sangat user friendly dan tidak terlalu sulit untuk digunakan untuk teman-teman mahasiswa misalnya atau teman-teman dosen di dalam melakukan perencanaan penelitian. Nah, di sini kita bisa melakukan expand juga kalau misalnya kita ingin melihat grafiknya secara luas dan tidak mengganggu. Ini juga bisa diperbesar, bisa diperkecil sesuai dengan kebutuhan kita terkait dengan gambar-gambar ini. Nah, kemudian seperti tadi untuk mendownload ini di sebelah kiri ini adalah bagian judul-judul dari papers itu dan di sebelah kanan adalah sumber langsung dari papers itu. Jika ada pertanyaan terkait pembahasan aplikasi ini, bisa dituliskan pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut di komentar tersebut. Saya rasa cukup dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.